Sudah sekalian. Malam. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Kesengsaraan Nabi. Kesengsaraan Nabi. Kesengsaraan Nabi. Kalau judul aslinya More Rose for the Prophet. Penderitaan yang lebih banyak lagi bagi seorang nabi. Kapan umat Tuhan menderita aniaya? Bukan dari segi waktu ya. Kapan umat Tuhan menderita aniaya? Kalau saudara ingin dianiaya, bagaimana caranya? Hidupkan. Jawabnya, ya itu dia. Jawabnya di 2 Timotius 3 ayat 12. Semua yang tidak dalam Tuhan menderita. Baca deh. Baca 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apa jawabnya? Orang yang beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau saudara hidupkan seluruh kebenaran, aniaya akan lebih cepat datang. Saya pernah ngajar sekolah sahabat dulu di Indonesia. Waktu itu musim kampanye pemilihan presiden. Jadi dia katakan, Pak Sumana, di pemilu ini saya pilih P3. P3 itu Islam. Oh ya, mengapa? Supaya lebih cepat kita dianiaya. Lalu saya katakan, saudara mau tahu bagaimana caranya supaya cepat dianiaya? Bukan pilih P3, ikut Alkitab di 2 Timotius 3 ayat 12. Semua orang yang desire to live godly in Christ, hidup beribadah dalam Kristus, dia akan dapat apa? Aniaya. Mengapa kita umat Advent belum teraniaya? Karena dibalikan. Karena kita masih berenang ikut arus. Kalau kita berenang melawan arus, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, semua dibawa arus ke utara. Mereka 3 ke selatan. Kenapa? Aniaya. Kenapa Yesus juga dibenci, dianiaya oleh kelompok-kelompok tertentu? Karena hidup Yesus menjadi templakan kepada mereka. Nah, ini dialami oleh Yeremia. Yeremia mau ikut apa yang Tuhan perintahkan, ikut yang benar. Dia menjadi tidak populer, dia dibenci, bahkan dia menderita aniaya.
Itu satu poin yang pertama di dalam introduction. Kalau kita berusaha dengan pertolongan Tuhan hidup beribadah dalam Kristus, pasti kita akan kena. Ya. Poin yang kedua di pelajaran sekolah sahabat ini, bila mana seorang nabi menderita aniaya yang bertubi-tubi, ada saatnya nabi itu bagaimana? Down. Contoh Elia. Nah, saudara-saudara tentu pernah mendengar di kelas ilmu yang disebut psikologi, post power syndrome. Pernah dengar? Iya, benar. Post power syndrome. Apa itu? Rasa tetap berkuasa padahal sudah nggak berkuasa. Rasa masih punya power tapi sudah pensiun. Post power syndrome artinya tadinya dia biasa ketua unit, kemana dia pergi dihormati. Kadang-kadang orang berdiri, kemudian pengajar lagi ngobrol, ketua ini lewat, mereka berdiri semua memberikan hormat. Kadang-kadang tasnya pun diangkatin orang, dapat pujian. Tiba-tiba pemilihan yang berikutnya dia tidak terpilih ketua umum. Ada yang sampai sakit. Sakit dia, mentalnya terganggu. Mengapa? Karena tadinya dia biasa ketua unit disanjung, makan disuruh duluan makan, dihormati. Itu disebut post power syndrome. Makanya waktu Neil Wilson dulu terpilih jadi ketua GC, dia di dalam pidato pembukaannya, penerimaan sebagai ketua GC, dia katakan, saudara-saudara, di saat saudara memilih saya jadi ketua umum, saya itu sadar, sekarang ini saya sadar bahwa satu kali kelak mekanisme yang memilih saya untuk jadi ketua General Conference, mereka akan memilih orang lain pengganti saya. Saya sudah siap untuk hari bila mana saya diganti. Seharusnya ketua-ketua sidang juga punya mental seperti ini. Karena banyak diangkat jadi ketua, wah hebat. Begitu tidak terpilih ketua, nah, itu gejala. Nah. Jadi Elia itu mereka bilang itu post power syndrome. Setelah menang di atas Bukit Karmel melawan ratusan nabi, lari ke tempat yang jauh menghindari telunjuk daripada Yezebel yang mengancam akan membunuh dia. Dan dia berdoa, apa isi doa Elia? Tuhan kabulkan nyawa. Nah, lebih baik saya mati saja. Yohanes Pembaptis demikian. Orang yang gagah perkasa, berani, begitu meringkuk di penjara, dia mengalami juga post power syndrome. Guru Yeremia tidak terkecuali. Ada saatnya Yeremia begitu kuat, tapi ada saatnya dia down juga. Jadi
Kalau saudara pun di dalam hidup mengalami seperti yang dialami mereka, ya mengertilah. Nabi-nabi pun banyak yang mengalami postpone syndrome. Tapi kemudian ada keuntungannya kalau kita punya Tuhan. Kita bisa lari kepada Tuhan dan beroleh kekuatan yang baru. Di hari Minggu, godless priests and prophets. Bahasa Indonesia para imam dan nabi yang murtad. godless, keras juga kata murtad. Keras. Itu strong language. Godless priests and prophet. Para imam, nabi yang Tidak percaya. di mulutnya mengaku Tuhan, tapi dalam kehidupannya mereka hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Godless priest and prophet. Kita yang hidup di abad ke-21 ini, kita terpisah jauh dari bangsa Yehuda yang sedang kita pelajari di zaman Yeremia ini. Dari segi waktu, ribuan tahun memisahkan kita. Dari segi culture kita sangat berbeda. Dari segi sosial, itu juga sangat berbeda. Jadi, kita akan menemui kesulitan untuk mengerti apa sebenarnya sedang terjadi di zaman Nabi Yeremia. Karena culture yang berbeda, kehidupan sosial yang berbeda. Itulah sebabnya banyak orang berkesimpulan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu berbeda dengan Tuhan yang di Perjanjian Baru. Kalau yang di Perjanjian Baru, Tuhannya Kejam. baru. Perjanjian Baru, Tuhan penuh belas kasihan, maha pengampun, panjang sabar. Tapi Tuhan yang di Perjanjian Lama terkesan sangat kejam. Mengapa? Jawabnya di paragraf pertama, hari Minggu, kalimat yang di tengah-tengah. Ya, coba baca. Bila kita hilangkan sejarah secara kronologi 2000 tahun sejak zaman Yehuda, dan mungkin lebih jauh lagi kita hilangkan sejarah budaya dan sosial, maka sulit bagi kita untuk mengerti semua yang terjadi di zaman Yeremia. Ulangi. Bila kita hilangkan sejarah secara kronologi, Itu remove di sini maksudnya karena kita terpisah jauh. Jadi bukan hapuskan, remove di sini. Kita ini terpisah secara kronologis, terpisah secara culture, terpisah secara sosial. Itu maksudnya. Go ahead. ketika membaca Alkitab, khususnya amaran dan ancaman tegas yang Allah ucapkan menentang bangsa itu, banyak orang berpikir bahwa Tuhan di sini digambarkan sebagai seorang yang kejam,
tidak pemurah dan pendendam. Tetapi ini adalah pemahaman yang salah, hanya didasarkan kepada pemahaman ayat-ayat yang dangkal. Gantinya apa yang perjanjian lama nyatakan adalah apa yang juga dinyatakan oleh perjanjian baru. Allah mengasihi manusia dan ingin menyelamatkannya, tapi Dia tidak memaksa pilihan kita. Jika kita ingin berbuat salah, bahkan meski Dia meminta kita untuk tidak melakukannya, kita bebas untuk melakukannya. Hanya kita harus ingat, bukan hanya konsekuensinya, tetapi kita telah diamarkan tentang konsekuensi itu sebelumnya. Jadi kalau kita baca Alkitab sepintas lalu, superficially, hanya permukaannya saja, itu bisa jadi kebenaran kita bisa salah paham. Itu sebabnya kita harus dalami betul-betul Alkitab, pelajari culture mereka, kehidupan sosial mereka. Lambat laun kita akhirnya akan apa? Akan mengerti. Karena kalau sudah baca perjanjian lama, ada saatnya di mana Tuhan terkesan sangat kejam. Tapi itu bukan lifestyle Tuhan. Lebih banyak cerita tentang anugerah rahmat Tuhan di perjanjian lama ketimbang tindakan-tindakan yang terkesan kejam. Cuma kita seringkali cenderung untuk melihat yang hitam, bintik hitam di selembar kertas yang putih, sehingga kita salah mengambil kesimpulan. Kalau kita baca perjanjian lama dengan mendalam, pandangan kita yang tadi akan berubah. Priest, prophet, apa bedanya? Godless priest and prophet, imam-imam dan nabi yang hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Kalau katakan priest, prophet, Imam adalah juru bicara manusia kepada Tuhan, ya. Dan nabi adalah juru bicara Tuhan kepada manusia. Ya, arahnya berbeda. Yang satu dari atas ke bawah, yang satu dari bawah ke atas. Jadi dua-dua merupakan go between antara Tuhan dan manusia. Tapi kedua-duanya korup, lebih mementingkan kepentingan diri daripada kepentingan rakyatnya. Nah, kalau saya baca Yeremia 23 ayat 14-15, di sana disebutkan apa-apa saja dosa yang ada di Yehuda yang Tuhan coba mau selesaikan. Coba kalau bisa dibaca Yeremia 23 ayat 14-15. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. 15. Jadi bangsa Yehuda dicap oleh Tuhan seperti siapa? Sodom dan Gomora. Kalau mau dilihat di perjanjian lama, salah satu zaman yang bejat dalam moral adalah
Sodom dan Gomora. Jadi Tuhan gunakan yang bejat ini menggambarkan umatnya seperti siapa? Sodom dan Gomora. Kemudian pasal 5 ayat 26 sampai 31. Juga boleh baca. 5 31. Kenapa? Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang fasik yang memasang jaringnya seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Sampai 31. Oh, 31 ya. Sampai 31. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku? Oke, jadi begitulah keadaan di zaman Yehuda di bawah pelayanan daripada Yeremia. Nah, pasal 31 lebih jelas menurutnya. Ya. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Jadi para imam, para nabi lebih mengutamakan kepentingan diri daripada kepentingan orang lain, termasuk orang-orang miskin yang tidak berdaya. Kalau saya baca hari Minggu, paragraf yang terakhir di sana dirinci. Coba baca. Kejahatan yang ditujukan di sini datang dengan berbagai jenis. Kemurtatan para pemimpin rohani, mereka yang menuntun orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Bahkan ketika Tuhan mengamarkan tentang datangnya penghakiman, para nabi mengatakan kepada mereka bahwa itu tidak akan datang. Sementara itu, ketika mereka masih bersama Allah, mereka telah merupakan peringatan tentang memperhatikan para janda serta membela yang miskin. Peringatan tentang memperhatikan para janda miskin. Dalam segala hal, bangsa itu telah jatuh jauh dari Tuhan. Begitu banyak dalam Alkitab, yang paling tidak di antara kitab-kitab nubuatan perjanjian lama menyatat bagaimana Tuhan ingin umatnya yang banyak bertingkah ini untuk kembali. Yakni meskipun semua kejahatan ini, Dia rela mengampuni mereka, menyembuhkan mereka, dan bahkan memulihkan mereka. Namun jika mereka menolak, apakah lagi yang dapat dilakukan? Jadi begitulah gambaran kejahatan daripada umat Tuhan di zaman Nabi Yeremia.
Ini daftar-daftar kejahatan ini, saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, ini bukan menggambarkan mereka yang di luar kebenaran, di luar Tuhan yang benar. Ini dilakukan di antara orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Tuhan. Nah, untuk menghadapi keadaan inilah Yeremia diutus oleh Tuhan. Akhirnya Yeremia menjalani satu kehidupan yang cukup menderita. Ini kelihatan mulai dari pelajaran hari Senin. Jeremiah in the stocks. Bahasa Indonesia apa? Sungai. Dalam pasungan. Jeremia Dalam pasungan. sudah tahu apa pasungan? Ikat. Dijepit dengan kayu. Ya, kayunya ditanam ke tanah sehingga berdiri dengan tegak. Lalu Yeremia punya tangan diikat ke belakang, di stok itu diukur sedemikian rupa sehingga Yeremia tidak dalam posisi berdiri, tidak juga dalam posisi duduk, jadi setengah-setengah. Jadi kalau sudah dibuat begini, tidak lama kaki saudara akan kram, akan kesakitan. Itulah cara daripada bangsa Yehuda memperlakukan Nabi. Apa pekerjaan Nabi yang terutama? Menyatakan kebenaran Allah. To convey God's message. Jadi message dari Tuhan dia sampaikan kepada orang banyak. Message ini tidak selalu menyenangkan. Seringkali message ini bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan kesukaan kita. Kalau sudah baca di hari Senin, pekerjaan Nabi adalah menyampaikan pekabaran dari Tuhan. Itu bisa dalam bentuk rebuke, bisa dalam bentuk warning, bisa dalam bentuk penghiburan, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan Nabi. Nah sekarang, kalau pekabaran itu menyenangkan, orang banyak senang. Tapi kalau pekabaran itu berseberangan dengan rencana orang banyak, disitulah terjadi reaksi yang negatif, dan yang jadi korban adalah Nabi yang disuruh oleh Tuhan. Apa pekabaran dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda? Satu kata, surrender. Menyerah kepada Babel, dan di sana kamu akan mendapat sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kamu. Asal kamu apa? Menyerah. Karena rencanaku bukan rencana yang membawa malapetaka, tapi rencana yang membawa kemakmuran. Jadi menyerah. Ibarat seorang yang kena penyakit bisu. Sudah pernah dapat bisu?
biasanya diapain oleh dokter? Potong. Karena bisul itu ada apanya katanya? Mata. Ada matanya. Selama matanya masih ada di situ, sakit bukan main. Datang dokter bawa apa? Pisau. Pisau. Dia potong. Pisau di tangan penjahat adalah alat untuk membunuh. Tapi pisau di tangan ahli bedah itu alat untuk menyembuhkan. Jadi bangsa Babel ini ibarat pisau di tangan Tuhan, dipakai untuk bisul yang sedang diderita oleh bangsa Yehuda. Jadi menyerah saja. Kalau tidak, bisul itu akan terus-menerus menyakiti kamu. Kemudian coba baca dulu paragraf pertama. Senin. Tugas para nabi selalu menyatakan pekabaran Allah, bukan untuk menghitung berapa banyak yang menerima atau menolak pekabaran itu. Ulangi. Tugas para nabi selalu menyatakan pekabaran Allah, bukan untuk menghitung berapa banyak yang menerima atau menolak pekabaran itu. Secara umum, jumlah yang menerima apa yang para nabi sampaikan di saat mereka berkhotbah adalah sedikit. Contohnya, meski kita tidak tahu berapa banyak yang hidup di zaman Nuh, kita dapat berasumsi bahwa mayoritas tidak menerimanya. Hanya sedikit yang akan di dalam bahtera. Sepanjang sejarah, ini tampaknya terlihat sebagai satu pola. Jadi dari zaman Nuh sampai zaman Yesus, yang memilih kejahatan sadar atau tidak lebih banyak. Kalau Yesus mengatakan ada berapa jalan? 2 jalan. Hendaklah kamu berjalan dari pintu yang Sempit. sempit. Mengapa? Karena lebarlah jalan yang menuju pada kebinasaan. yang menuju kepada kebinasaan. Tiap kali Tuhan menyuruh nabinya untuk menyelidiki apa yang terjadi di satu bangsa, biasanya yang ikut yang jahat itu lebih banyak daripada yang ikut kebenaran. Yang paling menyolok di zaman siapa? Nuh. Di zaman Nuh. Kalau saudara renungkan zaman Nuh, dari sekian banyak manusia yang hidup, hanya berapa yang hidup? 8. Hanya 8. Ada orang berangan-angan, seandainya yang 8 ini pun tidak selamat, mengerikan. Iblis hampir saja bisa mengalahkan rencana Tuhan. Ini sangat kritikal. Dari sekian banyak manusia, dikasih waktu 120 tahun, hanya berapa yang selamat? 8. Itu termasuk siapa? No. Noah. Jadi waktu Yeremia memberikan pekabaran Nabi yang seringkali menemplak, menegur, dan menyakitkan, apa respons dari atau kepada pekabaran Nabi itu? Nah, kalau saudara baca Yeremia 20 ayat 1 sampai 6,
Yeremia 20 ayat 1 sampai 5. Kutuk atas Pasihur karena memenjarakan Yeremia. Kutuk atas siapa? Pasur. Pasur nama Siapa itu Pasur? Kepala rumah ibadah, imam yang imam. imam rumah ibadah, kepala. Terus Pasur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan ini. Lalu Pasihur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. jadi apa yang dibuat oleh Pasur? Memukul Dia pukul. dan memasung. Terus Tetapi ketika Pasihur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasihur lagi, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkat mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasihur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah berbuat palsu. jadi itulah yang dihadapi oleh Yeremia. Pertentangan yang hebat dari siapa? Pasihur. Pasur. Tapi akhirnya Pasur binasa. Ini contoh pengalaman seorang nabi, yaitu dianiaya oleh pemimpin agama yang palsu. Kemudian waktu Yeremia dianiaya, apa reaksi Yeremia? Apakah dia kuat terus, tabah terus, tegar terus? Tidak. Kecewa. Dia bisa saja menjadi kecewa. Yeremia 20 ayat 7 sampai 14. Ya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari.
Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Oke. Jadi Yeremia kan disuruh menyampaikan berita yang seringkali tidak populer di pemandangan orang banyak. Jadi ada saatnya Yeremia Daun juga ya. down. Jadi dia pikir kalau saya sampaikan amaran teguran ini, pasti yang akan jadi korban adalah saya. Lebih baik saya tutup mulut supaya aman. Tetapi bila mana dia tutup mulut, apa yang terjadi? Ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Ada seperti fire in his bone. Jadi seperti ada api di dalam tulang-tulangnya. Saudara bayangkan kalau dalam tubuh saudara ada api di tulang-tulang. Itu bahasa yang digunakan oleh Yeremia. Apa maksudnya fire in his bone? Ini hampir sama dengan irresistible. Nggak bisa tahan. Jadi Yeremia juga tidak selalu seperti laut kan ada pasang, ada surut. Begitu juga nampaknya sikap Yeremia. Ada saatnya dia kuat sekali, tapi ada saatnya dia down. Itu mengartikan bahwa Yeremia masih manusia biasa. Bisa up, bisa down. Kita juga dalam hidup kita demikian. Ada saat pasang, ada saat surut. Di ayat 9. Coba baca ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Jadi api itu yang berkobar-kobar di dalam tulangnya membuat dia kesakitan dan nampaknya tidak mungkin untuk His calling is stronger. jadi inilah nasib yang dialami oleh siapa? Jeremiah. Oleh Yeremia. Sampai akhirnya Yeremia seperti Ayub. Apa yang Ayub katakan pada waktu dia mendapat musibah bertubi-tubi yang sama dengan Yeremia. Terkutuklah hari Kelahiran. di mana aku dilahirkan. Orang biasanya kalau hari jadi, hari ulang tahun, biasanya merasa gembira, menyambut dan memperingatinya. Tapi Yeremia dan Ayub mengatakan, curse be the day. Maksudnya, lebih baik hari di mana aku dilahirkan itu tidak ada. Jadi artinya dia pun tidak dilahirkan. Itu adalah ratapan
dari Yeremia untuk dirinya sendiri. Apakah saudara pernah merasa down dalam hidup saudara? Sering. Itu terjadi kepada Nabi di zaman perjanjian baru, terjadi kepada Nabi di perjanjian lama, dan itu terjadi kepada Ellen White. Kalau saudara baca pengalaman dari Ellen White, kita akan melihat bahwa yang namanya Nabi itu masih manusia biasa, yang bisa kecewa, bisa menangis, bisa tertekan, sehingga dia berseru, terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Tetapi on the other side of the coin, di balik daripada sisi koin yang pertama, Grace. ada apa? Grace. Ada hope, ada grace. Mulai dari Nuh sampai kepada Petrus, apa katanya? Tidak mempunyai alasan. Baca ya. Paragraf pertama di bagian tengah. From Noah to Peter. Hari Senin, Selasa nih kan? Hari Rabu. Mulai dari mana nih pendeta? Dari Nuh sampai kepada Petrus. Dari Nuh hingga Petrus dan setiap orang yang ada di antara mereka, semuanya berdosa. Ciptaan yang rusak, yang harapannya hanyalah seperti Ellen G. White katakan, datang ke hadapan Tuhan dan berkata, tidak ada jasa dan kebaikan kepadaku untuk menuntut keselamatan. Namun saya persembahkan di hadapan Allah semua darah penebusan anak domba yang tidak bercacat celah, yang menghapus dosa dunia. Inilah satu-satunya permohonanku. Nama Yesus menyediakan bagiku jalan kepada Bapa. Telinganya, hatinya terbuka bagi permohonanku yang tak terucapkan, dan ia menyediakan keperluanku yang paling dalam. Itu kutipan dari buku apa? Faith and Works halaman 106. Sangat indah sekali. Jadi jikalau kita seperti Nabi perjanjian lama menyampaikan pekabaran lalu kita terkena aniaya, ingat ada apa? Ada hope yang bisa menguatkan kita. Hope itu dituangkan dalam tulisan Ellen White halaman 106 buku Faith and Works. Saya harap sudah baca itu berulang kali, karena akan ada saatnya di mana saudara akan sangat membutuhkan untuk kekuatan saudara. Baik, sekarang bicara tentang personal situation dari Yeremia. Ayat 14 sampai 18. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Ini senada dengan ucapan siapa? Ayub. Ayub. Biarlah jangan diberkati. Hari ketika ibuku melahirkan aku,
Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnya lah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kerusuhan dan kedukaan, sehingga hariku habis berlalu dalam malu. Jadi Yeremia begitu down sampai dia merasa hari kelahirannya kalau boleh jangan ada. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami depresi berat seperti itu. Tapi Nabi Yeremia, Ayub, raksasa rohani dalam Alkitab pernah mengalaminya. Dan di dalam tekanan seperti ini, emosi bisa menguasai apa yang disebut rasio, intellectual understanding. Kita sudah belajar janji Tuhan. Janji Tuhan yang begitu indah. Tapi ada saatnya di mana emosi kita bergejolak sedemikian rupa sehingga janji Tuhan itu menjadi kabur. Coba baca hari Rabu paragraf yang paling akhir. Yang kepala pendeta atau di atas? Terkadang. Terkadang banyak orang mendapati diri mereka dalam keadaan yang serupa. Secara intelek boleh jadi mereka mengetahui semua janji Allah. Jadi kita sudah hafal semua janji Allah. Kalau begini janjinya ini, kalau begitu janjinya, kan ada daftarnya itu. Tetapi mereka tenggelam dengan penderitaan dan kesakitan yang membuat janji-janji itu tidak terlihat. Dan semua perhatian mereka hanyalah pada penderitaan yang dialami. Ini adalah reaksi yang dapat dimaklumi. Itu tidak berarti benar, tetapi dapat dimengerti. Sekali lagi, apa yang kita lihat di sini adalah kemanusiaan Yeremia yang juga serupa dengan kemanusiaan kita semua. Jadi seperti nabi-nabi yang lainnya, Yeremia juga adalah manusia yang biasa. Seperti siapa lagi? Elia. Dia adalah manusia biasa. Bisa merasa gagah perkasa, tapi bisa merasa menjadi ciut dalam menghadapi problem. Di hari Kamis, rencana untuk menentang Nabi. Jadi umat Tuhan sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan sampai bikin rencana untuk apa? Menentang nabi-nabinya. Sekitar selalu kita lihat di Amsal, di Yeremia 18 ayat 1 sampai 10. Apa rencana
untuk melawan Nabi. Yoke. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurang yang ku rancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yahuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami tidak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Jadi satu kali Tuhan berikan perintah yang kedengaran aneh kepada Yeremia. Yeremia, pergilah ke mana? Tukang periuk. Jadi kalau saudara di tempat Yeremia akan bertanya, untuk apa saya pergi ke tukang periuk? Tuhan bilang, karena di sana aku akan memperdengarkan firman-Ku. Ini agak ganjil. Kalau Tuhan bicara kepada tukang periuk, pergilah ke rumah Yeremia, di sana aku memperdengarkan firman-Ku, itu biasa. Tapi ini Nabi disuruh pergi ke rumah. Jadi bisa dibayangkan tukang periuk sedang asik bikin periuk, tiba-tiba Nabi datang. Selamat pagi, Nabi. Apa Nabi mau beli periuk saya? Oh tidak. Lalu Yeremia pelan-pelan terangkan, Tuhan seringkali menggunakan cara-cara yang ganjil. Jadi Yeremia menunggu kapan Tuhan akan berbicara kepadanya di rumah tukang periuk. Tapi tidak muncul. Apa yang dilihat? Tukang periuk sedang bikin periuk. Tiba-tiba periuknya rusak, pecah di tangannya.
Lalu Yeremia perhatikan apa yang akan dibuat oleh tukang periuk kalau periuknya pecah di tangannya. Yeremia pikir itu tanah yang pecahan periuk tadi akan dibuang lewat jendela. Tapi tidak demikian. Kalau bahasa Inggrisnya, and he made it over again. The vessel was broken in the hand of the potter, but he made it over again. Periuk itu pecah di tangan penjunan, tapi penjunan itu membentuknya kembali. Apa message dari tukang periuk ini? Bertobat sebagai dari bentuk kembali. Oke, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberikan second chance, third chance, fourth chance. Itulah Tuhan kita, selalu memberikan kesempatan berikutnya supaya kita bisa berubah dan bertobat. Lalu apa relevansinya kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda? Kalau mereka bertobat, Tuhan masih siap untuk menerima mereka. Itu dia. Kalau mereka bertobat, Tuhan seperti penjunan tadi akan made them over again, akan memperbaharui. Lalu di sini plans against the prophet. Siapa punya plan ini? Siapa? Coba buka 18 ayat 18 sampai 23. Pak Manurung. Ini chapter tentang penganiayaan kepada Yeremia. Coba baca ayat. Doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Jadi bagaimana caranya untuk menentang Yeremia? Ignore his message. Jangan perhatikan kata-katanya. Terus Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali peluang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu suruhkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampai, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran.
Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka, sebab mereka telah menggali peluang untuk menangkap aku dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu, tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari ini murkamu terhadap mereka. Beda dengan doa siapa? Ini adalah the human side of a prophet, sisi manusia dari seorang nabi. Jadi yang namanya nabi tidak selalu kuat iman. Pada waktunya dia juga seperti anggota biasa. Kalau baca ayat-ayat yang baru dibaca tadi, kita sedang membaca cerita di dalam diri kita sendiri. Siapa tidak melihat Yeremia mencoba mencari jalan untuk kebaikan umat Tuhan, tapi gantinya ditolak. Jadi Yeremia mencoba untuk menyelamatkan orang yang perlu diselamatkan, tapi bukan cuma menolak, mereka mencoba untuk membunuh dia. Tidak heran kalau doanya Yeremia juga seperti tidak jauh dengan doa kita. Kita kadang-kadang berdoa, Tuhan balaslah sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi yang namanya nabi tidak lantas berubah menjadi seperti seorang malaikat. Nabi itu juga tetap adalah manusia biasa yang memerlukan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. In conclusion, yang ini saya ambil dari summary. Yeremia mencoba untuk menolak panggilan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang murtad itu. Tetapi karena aniaya dan derita yang dialaminya, Yeremia sepertinya mau apa? Mau mundur. Nah, di saat dimana dia mau mundur, dia merasa seperti ada api yang menyala-nyala di dalam tulangnya. Dan satu-satunya cara supaya api itu padam, dia harus continue to preach. Akhirnya Yeremia dengan pertolongan Tuhan sanggup untuk melaksanakan tugasnya sampai akhir hayatnya. Pelajaran bagi kita, kalau kita tolak panggilan Tuhan, akan terjadi mungkin tidak sehebat seperti yang dialami Yeremia, tapi kita akan merasa terhukum kalau kita menolak panggilan Tuhan. Yang kedua,
Yang kedua, di dalam penderitaan seringkali emosi kita mengalahkan janji-janji Tuhan yang sangat indah. Jadi seringkali kita lebih dikuasai oleh emosi daripada dikuasai oleh firman Tuhan. Itu bisa jadi. Jadi apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah apa yang Nyonya White sebutkan di dalam Faith and Work halaman 106 yang merupakan klimaks daripada pelajaran kita malam ini. Hari Rebo, baca kembali kutipan Ellen White di paragraf pertama. Bahkan kritikan paling tajam dari Alkitab yang mengakui satu poin utama. Baca ini kalimat yang terakhir. Seperti dinyatakan sebelumnya, itu benar? Tuhan berkata, naik ke atas sedikit. Tuhan berkata. No. Oh, di Nuh, oke. Ya, coba dari situ. Dari Nuh hingga Petrus dan setiap orang yang ada di antara mereka semuanya berdosa. Ciptaan yang rusak, yang harapannya hanyalah, seperti Ellen G. White katakan, datang ke hadapan Tuhan dan berkata. Jadi pengharapan kita adalah datang kepada Tuhan dan berkata. Apa kata-kata kita? Tidak ada jasa dan kebaikan kepadaku untuk menuntut keselamatan. Namun saya persembahkan di hadapan Allah semua darah penebusan anak domba yang tidak bercacat celah, yang menghapus dosa dunia. Inilah satu-satunya permohonanku. Nama Yesus menyediakan bagiku jalan kepada Bapa. Telinganya, hatinya terbuka bagi permohonanku yang tak terucapkan, dan Ia menyediakan keperluanku yang paling dalam. Jadi kalau kita mengalami depresi berat seperti yang dialami Jeremia karena tantangan-tantangan, aniaya, maki-makian yang diberikan pada kita, jangan lupa kita punya pengharapan. Harapan itu terdapat dalam buku Faith and Work halaman 106 yang dibacakan tadi. Telinga Tuhan, hati Tuhan terbuka kepada permohonan kita yang paling suram sekalipun, dan Tuhan akan supply kebutuhan kita yang paling dalam. Itulah good news yang kita dapat dari pelajaran malam ini. Apakah ada pertanyaan atau keterangan tambahan yang saya berikan sebelum kita akhiri?